Wal kharijun najasu minal badani min ghairi sabilaini. Masalah kita masih masalah tentang wudu, tentang air sembahyang. Air sembahyang. Wal khariju an-najasu, artinya bermula sesuatu yang keluar. Apa sesuatunya? An-najasu ialah berupa najis. Dari mana itu keluarnya najis? Minal badani, dari badan kita, dari badan kita, dari tubuh kita, tapi terbatas. Min ghairis sabilaini, bukan dari pantat atau dari kemaluan depan itu najis keluarnya ya. Kalau dari depan keluarnya itu najis, kita udah punya wudu, kencing, maka batalah air wudu kita. Kalau dari belakang kita udah punya wudu, kenal dari belakang, dari pantat ya, punya wudu, kemudian keluar angin kentut, gede kayak kecil kayak, tetap apa? Batal air wudu kita ya. Ini artinya min ghairis sabilaini ya. Apa itu najis? Yang keluar yang bukan dari pantat, bukan dari kemaluan depan. Apa itu? Nah, kariafi. Seperti apa? Riab, mimisan. Kena mimisan, keluar dari hidung. Kita udah punya air sembahyang, punya wudu, mau jalan ke masjid atau sembahyang di rumah atau di musola, begitu lagi Allahu Akbar, hidung kita keluar apa? Keluar darah. Mimisan kan keluar darah ya, bukan keluar ingus. Keluar ingus itu nih pilek, flu. Yang kita masalahi dalam kitab ini ar-ri'ab, ialah mimisan. Jarang terjadi. Tadi gua di rumah nggak ngapa-ngapa, hidung gua kok ini sampai di masjid nih hidung keluar apa? Keluar darah. Wudu lagi apa kagak? Nerus aja sembahyang. Nah, nerus aja udah gosok aja metopo apa itu mimisannya. Adapun masalah air sembahyang kita enggak batal ya, dengan asbab apa? Keluar darah dari hidung ya. Ada kertas, kita sumpel aja sama kertas, nyari kapas ke warung dulu, nyari daun sirih metik dulu, diapain? Disumpel. Ada kertas lah, tuh kita sumpel. Tapi tidak membatalkan air sembahyang kita. Ada lagi Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Begitu ruku, Allahu Akbar, ruku. Mulai keluar dari apa? Ingus. Belum sampai nontot, mulai berasa di hidung kita, mulai nontot ini. Begitu dia sujud, Allahu Akbar, melewer. Terus bagus punya kumis, kalang-alangan kumis ya.
Jadi belum sampai ke mulut itu apa? Itu ingus. Nah, jadi ada untungnya juga miara kumis, ngalang-ngalangin ingus ngalir kemana? Ke mulut. Bagaimana sembahyangnya itu? Ngambil wudhu dulu, dibatalin apa terus? Nah, ini sering terjadi ya. Ini banyak film. Terus kan hidung blewer. Terlanjur. Kita gosok kayak sorban begini, batal kita sembahyang, bergerak ya. Batal, ngulang lagi. Sedangkan ingus sudah nyampe bibir, kita lagi apa? Sujud. Jadi kita nerusin terus, enggak apa? Enggak batal air sembahyang kita ya. Makanya kalau punya pilek, cegah dulu, minum bodek, minum insa, minum mixagrip, biar hidung kita rasanya plong, pileknya hilang ya. Kita cegah dulu, itu yang bagus. Perut lapar, begitu azan kita udah ke masjid, sedangkan makan tengah hari belum, makan siang, karena memburu keabdolan sembahyang kita ya. Jadi paling abdol sembahyang di awal waktu, tapi perutnya lapar, begitu Allahu Akbar baru dapat serokaat aja perutnya apa? Bunyi kricik. Kenapa? Mengejar awal waktu. Ada yang ketinggalan. Mengapa ketinggalan 1 rakaat? Sebabnya makan dulu. Senang sembahyangnya. Perutnya juga nggak berbunyi. Ada bau apa juga dari tetangga masjid, nggak eruin, udah perutnya udah apa? Ada isinya, kenyang. Mana yang bagus? Ngejar waktu, awal waktu, tapi perut lapar, ketinggalan 1 rakaat, tapi sembahyang tenang. Nah, bagusan ketinggalan 1 rakaat. Itu nyari pahala begitu ya. Jangan mentang-mentang abdul waktu, awal waktu ya. Harusnya bagaimana yang paling bagus? Sebelum azan kita makan dulu, bok qomat, kita nyampe ke masjid sembahyang, ikutin imam, tenang udah. Tenang. Sama juga kita tidur sama bini ya. Ada yang udah kawin, ada yang belum dah. Yang belum dia udah ngerasain. Kita udah punya bini, kemudian sepandang kita naik. Pernah naik ya, pengen setubuh sama bini. Sebelum kita laksanain, ketakar sono keteker sini, kagak enak begini, kagak enak itu, ingat apa aja, ingat ya, udah ngeranyos aja tuh pikiran. Begitu udah kita laksanain, bes selesai, habis enggak yang lain-lain udah semua. Pikiran yang kotor, yang jelek, yang kesono kesini, habis enggak? Habis sudah. Ya. Gua ngeceh nafsu banget, lah kagak udah, ya kagak. Itu kita udah laksanain. Tuh, ya begitu juga kita perut lapar mau sembahyang, makan dulu, ya. Makan dulu, biar keabdolan, kekhusyuan kita tetap terjaga. Tuh, ya.
oh si anu sembahyangnya rajin banget tiap awal waktu. Jangan dinilai begitu ya. Siapa tahu dia di awal waktu sembahyangnya rajin tiap waktu, ada apa? Ada bahaya di tubuh dia. Apa bahayanya? Perutnya lapar, ngayam tuh pikiran. Pantasnya ya ntar habis sembahyang nih gua, mudah-mudahan nenek-nenek gua goreng jengkol. Tuh, nganyos lagi sembahyang, nggak khusyuk. Kekhusyuan itu bisa ditambah. Misalnya begini, kita sembahyang Isya, pikiran kita ngayam. Jadi orangnya sembahyang di masjid, pikirannya di mana? Di awang-awang. Nah, di mana tahu, ingat apa aja. Kan nggak khusyuk tuh sembahyang. Ya. Makanya kita ganti kekurang khusyuan kita dengan sembahyang sunnah ba'diyah. Tuh. Ya. Tuh. Ganti. Jangan habis sembahyang wajib udah aja. Tinggal blesek beneng kabur udah. Ya. Kita tambah dengan apa? Dengan sunnah ba'diyah 2 rakaat. Maka bagaimana sembahyang kita? Penuh isinya jadinya ya. Yang tadinya kurang khusyuk kita sembahyang wajib cuman 75%. Udah pulang aja udah nggak ba'diyah. Yang ba'diyah karena tadinya kurang khusyuk dia ba'diyah. Akhirnya ditambahin itu yang kekurang khusyuan menjadi 100%. Yo. Ya. Itu sholat sunnah ada manfaat, ada gunanya. Begitu juga sembahyang Jumat, biar keabdolannya itu penuh 4 kali berturut-turut sembahyang Jumat, dari yang alus-alus sampai yang kasar-kasar kita kerjain, itu pahalanya sama dengan orang ngerjain umroh. Sama dengan ngerjain umroh. Sampai di masjid kita sembahyang sunnah qobliyah. Setelah selesai sembahyang Jumat, kita sab'iyat, baca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, A'udzubil falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Kemudian baca yang terakhir sebagai penutup doa Abu Nawas. Apa doanya? Ila sulil firdausi ala wala aqwa alan naril jahimi fa'abli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Berapa kali? 7 kali. Terus itu doa dah, doa kuntet kayak doa gede kayak ya, baca doa. Cukup doa kuntet saja dibaca. Cukup doa kuntet. Jangan semua segala apa tahu dibaca ya. Kalau doa kalau pengen apa tahu dibaca di rumah sembahyangnya, jangan di mana? Jangan di jamaah. Dengerendeng aja satu orang, ini orang baru bisa baca doa apa? Baca doa lama banget, panjang banget, apa aja diminta. Nah, bagaimana? Fasaqatat a'maluhu bid-du'a. Maka gara-gara orang itu nyesel, si anu baca doa panjangan apa tahu, fasaqatat. Bagaimana? Gugur. Sia-sia itu doa, mulutnya sampai bisul. Agak ada pahala, nggak ada pahalanya.
Itu Imam Syafi'i, Fathul Mu'in ada ya. Nah, kalau baca doa biar tahu aturan. Doa orang mati jangan dicampur sama yang lain-lain. Ya. Jangan segala doa biar akur sama bini, biar perut kenyang. Jangan. Cukup kita fokus, kita hadiahkan kepada yang meninggal dunia. Itu fa'afdolud doa. Maka paling afdol itu doa di Fathul Mu'in adanya ya. Kemudian lagi tahlil, mimpin tahlil. Karena protokol nyebutin ada laki, ada almarhum perempuan, ada almarhum laki. Begitu mimpin tahlil si anu mimpin tahlil lah ya. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwana, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cakep apa jelek? Nah, yang bagus bagaimana? Protokol mengatakan almarhum, almarhumah disebutin, ada laki ada perempuan. Yang paling afdol disebut Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Berarti apa? Membaguskan kalimat dan membaguskan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Enggak pakai dikata gini, ya Allah ini buat laki, ya Allah ini buat perempuan. Baik-baik ya ketukar, mana kata gitu doang ya. Baik-baik nyasar, ya Allah. Makanya saya bisa bacain Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahunna. Geblek gitu orang nggak ngaji ya, geblek. Tanyain kemana aja dah ya. Saya berani berbicara begini, itu orang geblek. Jadi enggak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buka makanya itu kitab. Kalau emang ahli kitab di mana? Di Fathul Mu'in adanya ya. Fathul Mu'in. Fa'afdolud doa. Cukup Allah maha pencipta, maha mendengar, maha melihat, semua dia tahu. Kita nggak percaya, berarti kita ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ini buat perempuan ya, nih gua kasih tahu lu nih ya, nih buat perempuan nih. Nah yang ini nih buat laki nih. Baik-baik ketukar, ntar lu salah nyebut lagi, kan begitu artinya. Tuhan kita kata gitu, kita atur. Salah. Cukup Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sesuai dengan protokol nyebut ada yang laki itu almarhum, ada yang perempuan itu almarhumah. Udah. Allah maha tahu. Bijak kita. Berarti kita sebagai apa? Sebagai umatnya, sebagai hambanya Allah yang menciptakan kita. Girang dia, berarti kita nggak ngatur yang maha kuasa ya. Jadi bagusan Allah waghfir lahum aja ya, ngapain lama-lama Allah waghfir lahu, Allah waghfir laha ya. Tuhan diatur, emang kita ya. Kita sih boleh diatur dah ya. Duh ya. Caranya. Kemudian wal qai muntah, udah punya air sembahyang, nungguin waktu
akhirnya palanya kelingan, muntah. Batal nggak air sembahyang kita? Muntah. Muntah keluarnya dari mana? Dari mulut, bukan dari sabila ini, bukan dari kemaluan depan, bukan dari pantat. Kalau dari kemaluan depan, dari kemaluan belakang, itu otomatis sudah apa? Dia batal, udah mau keluar batu kayak, udah mau keluar daun kayak, udah mau keluar kapas kayak, pasti udah batal. Ini keluarnya dari mulut, ya, dari mulut. Tadi dari hidung, mimisan, nggak batal air sembahyang. Sekarang muntah dari mulut. Kita udah punya wudu, batal nggak air sembahyang kita? Kagak batal, nggak batal, nggak batal. Wal pasti, wal hijamati, wal pasti, wal hijamati itu sama artinya apa? Darahnya dikeluarin, diapain? Dikuris. Kalau zaman dulu udah kuris ini nih, ya. Dulu sekolah SD dikurisin semua anak-anak, ya. Kuris. Seandainya ada di zaman sekarang, kita udah punya wudu mau sembahyang ke masjid, dikuris. Kuris keluar darah apa enggak? Keluar. Enggak banyak, sedikit. Keluar. Itu enggak batal air sembahyang kita, ya. Enggak batal. Orang punya penyakit yang di kuping, keluar air aja, ya. Keluar air di kuping. Curek kalau kata anak sekarang, nah, kupingnya keluar air aja. Punya wudu, sembahyang, digosok dulu apa wudu dulu lagi? Nah, gosok dulu, ya. Tapi air wudu kita tetap enggak batal. Udah punya air sembahyang, nungguin waktu zuhur, pengen makan mangga, kupasin dulu tuh mangga, ya, kupasin. Tahu-tahu tangannya ketilas, jarinya keluar darah, pisaunya tajam, meleset itu pisau lagi ngiris mangga. Udah punya wudu, tetap wudunya enggak batal. Tuh, itu di luar kemaluan dua kita, sabi lain. Mau sembahyang Jumat, naik motor, terbalik, besut dengkulnya, keluar darah dikit, keluar darah, nempel di kain di darah, kulit nempel di kain. Nah, ini pertanyaannya sering terjadi, apakah batal wudu kita wudu lagi apa enggak? Nah, itu gimana? Tapi kain nggak bolong, ya, nggak bolong. Kalau kain bolong berarti lutut kita sembahyang tak kelihatan, jadi batal. Nah, kita apain? Kita olah, kita puter lepitan yang mana nih supaya enggak bolongnya enggak kelihatan udah, ya.
kita geser, kita kedepanin, jadi ke belakangin ya, kedepanin, kan ketutupan, kesono ketutupan, nah, selamat dah. Bagaimana itu darah yang nempel di kain, kulit yang nempel di kain kita? Apakah kita wudhu lagi? Apakah sembahyang aja udah? Nah, nah, masalah itu barang bukan keluarnya dari depan, bukan keluarnya dari belakang, dari anggota tubuh kita, tapi sedikit, enggak banyak. Nah, gua terusin aja sembahyang, kain gua ini kotor, jatuh di aspal, juga ada darah sedikit. Bagaimana ini ya? Kan bingung dia. Gua wudhu apa kagak? Apa terus saja sembahyang? Nah, ya. Kalau memang keluarnya itu sedikit, ya, menurut Imam Syafi'i tetap sah sembahyangnya, walaupun dia nggak ngambil air sembahyang lagi. Adapun darah yang nempel ataupun kain yang kena darah, tapi bukan kena najis jalanan, nggak ada, ya, itu tetap sah sembahyang kita. Adapun yang bolong, tinggal geser aja itu kain ke arah depan, ya. Selesai udah, ya. Tuh. Ini namanya perbandingan mazhab yang 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Kitab yang kita pelajarin ini, ya. Nah, kalau kita bermazhab kepada siapa? Imam Syafi'i Indonesia. Kalau Arab Saudi bermazhab kepada Imam Malik. Boleh kita mazhab dia, kita pakai, boleh. Ntar kalau yang ngerasain, yang belum pergi haji, tawaf bukan ratusan orang, puluhan ribu, ya, laki perempuan jalan di situ, nyenggol, nyolek kaki kita, nggak pakai sarung kaki, kepeladu kemampuan orang lain. Waduh, batal dah gua. Sebab apa? Mazhabnya Imam Syafi'i. Udah, stop dulu. Kena nyolek sama perempuan orang Mesir, kan gede-gede orang sono, ya. Kita cuma segini, sama sepuser. Ngambil wudhu lagi, turun ke bawah, jauh, karena jalannya ribut, manusia mulu. Dah selesai wudhu, naik lagi, mulain lagi, bidik baru lagi. Begitu dah baru dapat 2 kali putaran, nyolek lagi, turun lagi, ngambil wudhu lagi. Itu jalan kita susah payah, mau ke sumur. Sampai di kiamat nggak jadi apa? Tawaf. Tuh, ya, nggak jadi tawaf. Nah, makanya dengan kitab Mizanul Kubro ini boleh kita mazhab dia, kita apa? Kita pakai. Kenapa kita pakai? Nggak batal nyolek antara orang perempuan lain. Kita udah punya wudhu, nggak apa? Nggak batal. Udah, gue lu mau jual tos kayak, ya, kan gitu ya. Gue lu mau rangkul kayak begini, ya, yang paling demen gue, aduh, jalan terus, udah selesai 7 kali putaran. Itu kita pakai mazhab Maliki.
nggak batal, selamat kita, selesai tawaf. Ya. Tuh, ya. Boleh, ya. Boleh. Lu pakai niat enggak tuh? Kan lupa dah. Nah, Tawaf. Kemudian itu nyenggol, itu pakai niat enggak kita melihatnya? masalahnya begini ya, kita pergi haji, kan memang kita udah pelajarin semua ya dari Indonesia. Ya. Mazhab ada 4, ya. Ngerti udah. Masalah mazhab di sini, di Ka'bah, di Masjidil Haram, di Arab Saudi adalah berpedoman kepada Imam Maliki. Sedangkan kita dari Indonesia orangnya alus-alus bermazhab kepada Imam Syafi'i. Kalau gua nyonggel, kalau gua nyolek atau gua dipindahin, diangkat sama wadon orang sono gede-gede banget, kata kita diangkat, dipindahin, nyolek dah kita. Gitu ya. Batal. Nah, kita nerus saja, berarti itu kita udah niat. Ya. Kita nerus saja berarti kita udah apa? Udah niat. Qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Udah bodo amatan gua mau dicium kayak sama Arab, perempuan, nenek-nenek, bodo amatan, yang penting gua tawaf, sah aja udah, ya. Tuh. Ya. Jadi enggak kaku membela, membantu ibadah kita, ya. Pakai. Ya, boleh. Kalau kita berpedoman satu aja di mana-mana, ya, sengsara kita, ya. Lapar perut, lapar. Itu. Jadi mazhab yang 4 kita apain? Kita pakai. Contoh yang paling gampang begini dah, ya. Kita bawa mobil dari rumah lewat tol sampai di Bekasi Barat, ban kita atuh kempes, jalanin terus, lariin apa kita asoin dulu, tukar, ya. Kalau kita nggak ganti, kita lariin, mati apa hidup kita? Meninggal dunia, disiarin dah sama Haji Majid, innalillahi. Nah, ya. Ngasoh dulu, cabut itu yang kempes di ban, turunin ban setip, kita pasang. Tukar dulu Syafi'i, ganti sama Malik. Begitu, ya. Itu namanya orang cerdas otaknya, ya. Jadi tanpa kita sadari, tanpa kita herokan, ya, kita itu udah nerabas kemana? Ke Mizanul Kubro, ya. Ban kempes kita ganti, itu Mizanul Kubro udah dia, udah ngelotok, ya. Ngelotok. Ada orang bannya kempes, dilariin aja. Orang bener apa orang gila? Orang gila. Diganti. Kalau emang orang itu akalnya sehat, ya, diganti. Ya. La wudu'a minhu indas Syafi'i. Mimisan, muntah, keluar darah gara-gara dikuris, keluar ingus, keluar air dari kuping, ya. Kesandung, ketusuk gurih, kena goresan beling, kita udah punya wudu. Bagaimana? La wudu'a minhu indas Syafi'i. Ya. Enggak usah wudu lagi. Kalau kata siapa? Pendapatnya Imam Syafi'i. Udah, terus aja sembahyang. Itu orang yang otaknya apa? Cerdas. Ya. Terus aja sembahyang. Ya. Sebab apa? Keluarnya bukan dari
sabilain, bukan dari kemaluan depan, bukan dari kemaluan belakang. Dari mana? Dari yang lain. Itu pandangan pendapat Imam Syafi'i. Sama siapa lagi? Wa Malikin, dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Maliki pendapatnya sama, ya. Orang curek, udah punya air sembayang, cureknya keluar, kagak batal air sembayangnya, ya. Loh. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan pendapatnya Imam Abu Hanifah wujubul wudu'i minad dami iza sala wal qai'u iza mala al fami. Pendapatnya Imam Abu Hanifah beda sama pendapatnya Syafi'i sama Maliki. Apa kata Abu Hanifah? Kalau keluar muntah, keluar mimisan dari hidung, muntah dari mulut, dikuris, keluar ingus, udah punya wudu, apa? Biwujubil wudu'i, maka batal air sembayangnya itu orang. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi, ya, beda. Jadi batal, walaupun bukan keluar dari sabilain, bukan keluar dari kemaluan depan, bukannya keluar dari kemaluan belakang, dari anggota tubuh kita yang lain keluarnya, itu hukumnya batal. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Keluar apa? Minadami, keluar darahnya iza salah, keluar darahnya banyak sehingga itu darah ngalir terus, ya, kayak air genteng kita pecah, bocor lagi hujan, ngerucuk aja, ya. Tapi kalau keluarnya sedikit, enggak ngocor, ya, enggak jatuh ke tanah, itu enggak apa? Enggak batal, ya. Masalahnya apa? Sedikit. Apalagi wal qai'u iza mala al fami, apabila udah punya air sembayang, muntahnya banyak, ya, iza mala al fami, penuh nih di mulut, muntahnya banyak, ya. Muntah ada yang dikit, ada yang banyak, ya. Penuh. Nasi yang tadi habis makan, ada sotonya keluar semua, ada mie-nya keluar semua, penuh di mulut. Nah, itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah batal air wudunya, ya. Ambil wudu lagi kalau udah enggak muntah. Bagaimana kalau sedikit? Kalau sedikit enggak apa? Enggak batal. Tapi kalau pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, udah mau luber kayak di mulut, ya, udah mau keluar Indomie kayak dari mulut, muntah, tetap air sembahyangnya enggak batal. Wa qala Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad. Siapa ini Ahmad? Imam Ahmad bin Hambali, ya, Imam Hambali. Apa kata Imam Hambali? In kana kasiran fa'isan naqadha riwayat. Kalau kata Imam Hambali, kalau memang itu muntahnya apa? Kasiron, keluar darahnya kasiron, ya, keluar ingusnya kasiron, banyak, ya, fa'ahsa naqadha, udah pasti apa? Batal, ya.
dama dikit, dama banyak, kata Imam Hambali itu batal air sembahyangnya. Keluar darahnya dikit kek, banyak kek, keluar ingusnya dikit kek, banyak kek, muntahnya dikit kek, banyak kek, udah pasti apa? Fa'ahsya naqadha, udah pasti apa? Udah batal loh. Tuh kata Imam Hambali ya. Riwayatan dalam satu riwayat. Jadi hal ya, riwayatan hal adanya ini yang kita baca tadi pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, riwayatan hal adanya dalam satu riwayat ya. Jangan riwayatin ya, salah. Riwayatan jadi al wa'idatan dalam satu riwayat ya. Satu riwayat mengatakan bahwa yang tadi disebutkan itu dia mah banyak, dia mah dikit, hukumnya air sembahyang apa? Batal. Wa in kana yasiran fa'anhu riwayatani, seandainya itu muntahnya dikit, seandainya keluar darahnya keiris pisau lagi ngupas mangga sedikit, yasiran fa'anhu riwayatani, maka pendapatnya Imam Ahmad bin Hambali itu ada dua riwayat ya. Jadi kalau satu riwayat, kalau memang keluar muntahnya itu banyak, udah pasti batal. Keluar darahnya itu banyak, udah pasti batal. Kalau memang keluarnya itu cuman sedikit, nih riwayatan nih artinya ya, keluar darahnya sedikit, itu enggak apa? Enggak batal. Ya. Muntahnya sedikit, walaupun dia keluar sotok tuh muntah, tetap enggak batal. Keluarnya sotonya sedikit, enggak sampai sebak, enggak sampai sepiring ya. Itu enggak batal. Itu artinya riwayatan. Tuh. Paham dah tuh ya. Jadi kita enggak kaku ya, tinggal kita tergantung. Ini rumahnya susah amat deh ya, gitu ya. Dah gua pakai dia aja dah. Ya. Itu aja udah. Ini gua kalau ngambil wudhu pakai air. Ya. Begitu habis satu badan sama bininya, ya subuh meriang, panas dingin. Apakah dia mandi hadas besar untuk melakukan sembahyang subuh? Apakah dia wudhu? Ya, ini sering terjadi. Yang jelek nggak sembahyang, nggak mandi nggak sembahyang, itu yang jelek. Ya. Orang geblek namanya. Ya. Nganten baru, nganten tua, nganten jompo, habis sembahyang, tidur sebadan sama bini, udah ngancam dari sore. Begitu udah kerja selesai, azan meriang, panas dingin. Lah gue ini mandi apa kagak ya? Apa gue nggak sembahyang ya? Apa gue wudhu ya? Yang mana yang kita pilih? Kita wudhu. Kenapa kita jangan wudhu ya, kita tayamum. Kenapa kita tayamum? Untuk menghalalkan perbuatan kita ya, untuk menghadap Allah, tapi berlakunya bentaran, kagak lama ya, wudhu tayamum. Sebab apa? Kalau wudhu kita lagi meriang, malah tambah parah. Boleh ke masjid dong? Hah? Boleh ke masjid? Apa? Nggak boleh ke masjid? Masalah sembahyang
di jalanan kayak di musola kayak di masjid kayak, tetap itu sah karena kita udah tanggulangi untuk sementara dengan apa? Tayamum. Kenapa lu tayamum? Daripada gua kagak sembahyang, mendingan gua begini. Nah, kan begitu. Ada jalan namanya untuk menghilangkan dosa kita berbuat ibadah. Selesai semua. Cuma waktunya enggak lama. Lah jangan. Begitu kita udah baik, minum bodrek gitu ya, karena warung udah buka. Minum bodrek. Obat dulu, berobat ya. Jangan nggak berobat. Baik dah tuh. Nah, kita apa? Mandi. Ya. Itu orang yang belajar apa? Nih kitab ini ya, kitab penghabisan, udah nggak ada lagi yang ngarang itu Indan Nahwiyin, ulama nahu udah nggak ada lagi yang ngarang kitab ya. Makanya ditaruh di paling belakang. Kebanyakan umur manusia nggak pada sampai. Kata siapa? Al-Maghfur lah Kiai Maktum bin Haji Abdullah. Makanya diterabas jalan tol. Udah nggak apa-apa, pelajarin dulu kitab ini ya. Ngambil jalan apa? Jalan singkat. Kalau kita menurut peraturan habis itu kitab itu Iqna itu terus ya beraturan, nggak nyampe kitab ini mati lah kita ya. Itu pendapat Allah yarham rahmatul abror Kiai Maktum bin Haji Abdullah. Kayak kita jalan pintas, kita pakai ini dulu, yang muda kayak yang jompo kayak yang tua kayak yang setengah tua kayak nenek-nenek kayak anak muda kayak perawan kayak ya bagus ya, ada hikmahnya dan ada kegunaannya. Jadi pengetahuannya apa? Cepat didapat. Bok dia ke Bogor, gue sembahyang bagaimana ini? Kan bingung. Ngapa kitab ini belum sampai? Bingung. Kebuatan bingung bagaimana? Bodoh amatan dah, gua nggak sembahyang dah. Tuh, ya. Tuh. Jadi ada kegunaannya, ya. Ada cara dan ilmunya. Ya. Makanya kita terabas jalan ini. Ya. Blok-blok kita udah mati, kita apa? Kena ibadah kita tetap nyambung ya. Walaupun dia bertentangan, beda pendapat. Kalau kata Imam Syafi'i, orang habis ngaji, orang habis pulang ngaji, orang mengaji ya, orang di kuburan lagi dikemplangin, ngasoh itu malaikat berapa hari? Saatan. Ketika orang lewat doang mau ke masjid mengaji, saatan. Begitu orangnya udah jauh, yang mau pulang ngaji, yang mau ngaji terus lagi mulain. Itu pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana pendapat gurunya? Gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Maliki. Hei Syafi'i, karomah ilmu jelek amat, malaikat takutnya cuma bendarat. Oh, kata Imam Maliki. Pendapat gua bagaimana? Usbuan. Pendapat gua seminggu itu malaikat takut sama orang yang pulang ngaji, sama orang yang pergi ngaji. Orang lagi dikemplangin di dalam kuburan, itu malaikat seminggu tangannya begini aja nih, ya. Seminggu. Itu pendapatnya Imam Malik. Udah hari Sabtu nih, berarti malaikat mulai lagi ntar nih, udah ngaji lagi, nambah lagi, udah terus begini aja, terus rutin, lah tetap begini aja,
Bagaimana terus kata malaikat? Fanazala wa yakhruju ilal jannah. Gara-gara lu ngaji tong, gua dimasukin surga. Tuh. Ya. Itu karomahnya tinggi ya. Khasiatnya mujarab. Ya, mujarab soalnya. Saya bukannya istilahnya nakut-nakutin, ataupun orang bawa duit sekarung dari rumah ke masjid buat jariah, malaikat masih berani, nggak takut sama duit sekarung, walaupun dibuat jariah, nggak takut, tetap orang diapain, diinjek-injek, ya, itu karomahnya tinggi, makanya orang ngaji itu jarang. Segen aja bawaannya ya. Berarti kita kasih kalah sama setan ya. Kalah sama setan. Kenapa? Pahalanya paling utama, nggak ada duanya lagi ya. Makanya tindakan kita berat. Kenapa? Pahalanya kegedean ya. Bagi orang tuanya nggak tahu apa-apa dapat gara-gara anaknya ngaji. Walaupun dikubur, dikober, tetap gara-gara anaknya ngaji. Yang bukan orang tuanya, yang bukan anaknya, orang ngaji, liwat, dapat ampunan. Kalau kata Imam Syafi'i, apa jaraknya antara orang pulang ngaji sama kuburan orang lagi diseksa? Jaraknya khamsa wa isrina mitron, 25 meter antara orang yang jalan ngaji sama kuburan yang di sono, 20 meter jaraknya. Itu masih nyetrum. Takut malaikat. Wah, mau ngaji ngasal malaikat. Kalau kata Imam Maliki bagaimana? Khamsina mitron, 50 meter. Walaupun dia nguburinnya di garangan bambu sono. Si anu pulang ngaji 50 meter ke sono masih nyetrum. Siapa aja yang pulang ngaji pasti dia nyetrum. Tuh. Ya. Tuh perbedaan. Nanti kita nemuin sini ya. Jadi jarak perbandingan jauh dan dekatnya ya. Wallahu a'lam. Wa ilaihi marji wal ma'ad.